Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini pembahasan mengenai bahasa Indonesia tugas yang minggu lalu Ibu berikan. Kalian bisa lihat di layar bahwa jawaban nomor 1 itu apa judul laporan percobaan? Jelas, laporan percobaan berjudul laporan praktikum jaringan silem. Kemudian yang kedua, apa objek laporan percobaan tersebut? Juga jelas, jaringan silem pada tumbuhan. Kemudian apa saja alat dan bahan juga jelas, ada cutter, tanaman pacar, botol, dan sebagainya ya. Apa hasil yang didapat? Apa hasil yang didapat bisa kalian dapatkan dalam bab simpulan yang ada di buku kalian ya. Kemudian yang nomor 5, siapa pelaku percobaan? Ada Syafira Nur dan kawan-kawan. Yang keenam, mengapa percobaan tersebut dilakukan? Mengetahui kandungan jaringan silem pada tumbuhan. Kapan laporan percobaan dilaksanakan? Ketika praktikum tentunya. Yang kedelapan, di mana percobaan tersebut dilaksanakan? Di SMP Negeri 1 Dolopo, Medan. Oke, bagaimana langkah percobaan tersebut? Ada ya di prosedur atau cara kerja. Ibu yakin semuanya sudah betul jawabannya dan kalian sudah paham apa saja hal-hal yang ada dalam sebuah teks laporan percobaan. Oke, kita beralih ke bab yang selanjutnya, yaitu struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nanti kita belajar di struktur teks laporan percobaan, kemudian ada sistematika teks laporan percobaan, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, struktur. Struktur apa sih? Kalian sudah tahu kan kalau struktur itu adalah susunan-susunan. Nah, susunan apa? Susunan teks laporan percobaan. Dalam teks laporan percobaan ada pernyataan umum atau klasifikasi atau pernyataan umum yang berisi tentang aspek-aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Jika tadi di contoh kalian sudah membaca laporan percobaan praktikum jaringan silem ya tadi ya. Di awal juga sudah ada penjelasan tentang secara umum apa itu jaringan silem, kemudian ada di mana jaringan silemnya itu. Nah, kemudian nanti di selanjutnya ada uraian. Uraian berisi gambaran sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan, alat, perilaku alamiah, dan hal-hal yang khusus. Kalian juga bisa dibuka di halaman 24 di buku paket. Selanjutnya, sistematika teks laporan percobaan. Selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi alias berupa paragraf, laporan percobaan juga dapat disajikan secara sistematik. Artinya itu dibuat seperti buku. Ada judul, ada objek, ada pelaku percobaan, ada tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan atau alat, langkah, hasil laporan percobaan, simpulan atau daftar pustaka. Ini mirip seperti ketika kalian membuat teks laporan study tour dulu di kelas 8. Jadi susunannya seperti ini. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang kelima, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Yang keenam, tidak ada urutan waktu. Yang ada adalah urutan kegiatan. Urutan waktu contohnya apa? Nanti kita bahas setelah ini. Yang ketujuh, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Yang terakhir, biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Kita bahas secara lebih detail setelah ini. Yang pertama, ada memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Nah, kalian dulu di kelas 7 dan kelas 8 sering sekali mendengar istilah kata umum dan kata khusus. Kata umum itu nama lainnya hipernim. Kalau kata khusus nama lainnya hiponim. Hipernim itu umum. Hipernim itu yang lebih luas, maknanya itu lebih luas atau mencakup banyak hal. Contoh, ada bunga, ada hewan, ada kata sedih, kemudian bisa ada kata tumbuhan, ada makanan. Itu adalah kata-kata yang maknanya luas atau mencakup berbagai banyak hal. Nah, dalam kata umum itu terdapat kata khusus atau nama lainnya hiponim.
Hiponim itu adalah kata yang memiliki makna sempit. Contoh, ada bunga mawar, bunga matahari, bunga anggrek, dan sebagainya. Jadi, bunga mawar adalah hiponim dari kata bunga. Bunga kan ada berbagai jenis nih. Kata umum, bunga atau hipernim. Kemudian ada hiponimnya itu bunga mawar, bunga matahari, bunga melati, anggrek, dan sebagainya. Hewan juga sama, ada kucing, harimau, sapi, dan sebagainya. Kata sedih juga sama, sedih itu bisa menangis, itu sedih. Murung juga, duka, dan sebagainya. Seperti itu ya. Selanjutnya ada kata tugas atau hubungan logis atau konjungsi. Ini juga sudah sering sekali kalian bahas, kalian pelajari di kelas 7 dan kelas 8. Konjungsi apa sih? Konjungsi adalah kata hubung yang menghubungkan kata satu dengan kata yang lain. Contoh, kata ketika, lalu, maka, namun, dan, kemudian, setelah itu, apa lagi ya? Sebaiknya, sebaliknya, dan sebagainya ya. Oke. Karena Ibu rasa sudah cukup materi pembelajarannya untuk part kali ini. Tugas yang kedua, silakan kalian kerjakan kegiatan 3 di buku paket halaman 25 dan 26. Ini tugas 2-nya, kalian juga bisa buka di buku kalian ya, halaman 25. Ini yang halaman 26. Oke. Dikumpulkan pada hari Senin 24 Agustus 2020 di buku tulis kalian. Terima kasih, selamat mengerjakan. Jika ada yang dibingungkan bisa menghubungi Ibu dengan cara japri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.